Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas K2, pengantar analisis daur hidup, akan menjelaskan interpretasi dari semen komposit. Adapun kami kelompok 5 yang beranggotakan Andrehan Wibowo, Mufid Kurdi, dan Ruyhan Hulman. Interpretasi hasil. Gambar di atas menunjukkan kontribusi dampak potensial untuk setiap tahapan proses. Kedua metode memperlihatkan kecenderungan yang sama. Proses produksi merupakan tahapan proses yang memiliki potensi dampak paling besar di antara tahapan proses yang lain, dengan proporsi untuk setiap potensi dampak lebih dari 50%. Kecuali untuk potensi dampak POFP yang merupakan kontribusi terbesar dari tahapan proses distribusi. Sedangkan untuk tahapan proses ekstraksi, potensi dampak yang ditimbulkan sangat kecil atau kurang dari 2%. Untuk mengetahui potensi dampak yang paling signifikan, harus dilakukan normalisasi. Metode normalisasi yang digunakan adalah ICJRC 2010 yang sesuai dengan metode ELCD tahun 2011. Metode ini memiliki inventory data yang lebih lengkap dan substansi yang lebih banyak dibandingkan dengan metode yang lain, menurut Salah dan kawan-kawan tahun 2016. Sementara metode RESIP tahun 2016 belum menyediakan faktor normalisasi yang sesuai. Dari hasil normalisasi didapat bahwa potensi dampak yang terbesar adalah GWP dengan nilai normalisasi sebesar 1,5 pangkat minus 11 yang dihasilkan dari tahapan proses produksi. Diikuti dengan potensi dampak POFP yang dihasilkan dari tahapan proses produksi. Rekomendasi. Ditetapkan beberapa alternatif skenario perbaikan untuk mengurangi dampak potensial GWP yang berasal dari tahapan proses produksi. Alternatif skenario yang direkomendasikan untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida yang merupakan kontribusi terbesar penyebab dampak GWP, yaitu substitusi bahan bakar dengan refuse derived fuel atau RDF, penggunaan kembali sisa panas dengan waste heat recovery, dan teknologi penangkapan karbon atau carbon capture. Selain itu, ditetapkan pula alternatif skenario perbaikan untuk mengurangi dampak potensial POFP, yaitu peralihan mode transportasi dari truk ke kereta sebesar 10%, dan menetapkan standar emisi truk menjadi Euro 4. Nah, kesimpulannya adalah dampak potensial yang signifikan dari cradle to gate semen Portland Composite adalah pemanasan global sekitar 768,43 kg karbon dioksida per meter persegi yang disebabkan dari proses produksi. Dampak ini dapat diminimalisir dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida menggunakan teknologi penangkapan karbon atau carbon capture yang dapat mereduksi potensi dampak GWP sebesar 57%. Sedangkan untuk menurunkan potensi dampak POFP yang disebabkan dari proses distribusi adalah dengan mengganti standar emisi bahan bakar menjadi Euro 4. Mungkin itu sekian penjelasan interpretasi semen komposit life cycle analysis dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.